Jiwa kaum muda, nah begitu Bung. Jiwa kaum muda pemilik masa depan bangsa. Kaum tua-tua itu pengikut, kaum tua-tua hanya nonton. Nah begini, nonton gini, nonton kaum muda yang tidak punya tata kerama. Itu bukan kaum muda yang membangun jiwa. Yang membangun jiwa itu kaum muda pada umumnya, kepada orang-orang yang lebih tua, apalagi jauh lebih tua. Oh itu mesti penuh tata kerama tuh, penuh tata kerama. Ini kaum muda kepada yang lebih tua, apalagi kepada yang lebih tua lagi. Nah itu ada tata keramanya. Ada namanya Subosito. Tidak urakan. Saya mencatat ini bagian dari kemuliaan hidup. Ini tata krama kita, ini etika kita, ini sistem nilai yang kita luhurkan. Kaum muda yang hormat pada kaum tua, yang penuh sopan santun. Itu harus. Apalagi kalau kaum muda itu calon pemimpin, Bung. Kalau calon pemimpin tidak memiliki hal-hal semacam itu, ya, pemimpin apa? Ya tidak bagus, tidak bagus. Ya pemimpin seperti itu arogan. Nanti akan kalau dia bisa mimpin, wah itu arogan. Dan arogansi semacam itu tidak akan lama. Tidak akan membuat masa kepemimpinannya lama. Tidak akan, orang tidak akan suka. Ada satu contoh ini, Bung. Dalam debat masa lalu, ini belum pernah dibahas orang. Belum pernah dibahas orang. Yang dibahas orang hanya karena Gibran mengajukan pertanyaan dalam bahasa Indonesia, dalam ungkapan kebahasaan Indonesia, padahal itu singkatan, itu mestinya diucapkan dalam bahasa Inggris. Dan itu pun menyulitkan. Itu orang membahas. Tapi kata-kata yang mengikuti sesudahnya itu, Bung, itu bukan kata-kata anak muda kepada orang tua. Apalagi anak muda yang bakal menjadi pemimpin. Anak muda yang bakal menjadi pemimpin. Oh, tidak bisa begitu. Apa kata-katanya? Maaf ya, Gus Iming, pertanyaannya memang susah. Ini Bung, kesombongan. Kesombongan itu, kesombongan yang tidak bisa diterima. Kaum akademisi itu biasa berdebat. Kaum akademisi biasa otot-ototan untuk mempertahankan pendirian demi kebenaran. Demi kebenaran. Nah, kalau pertanyaan macam itu dan diikuti oleh arogansi, maaf ya, pertanyaannya memang susah. Tidak susah, Bung. Itu bukan pertanyaan susah. Pertanyaan yang harus diajukan oleh calon pemimpin kepada calon pemimpin yang lainnya. Itu pertanyaan yang bersifat agenda pemikiran, agenda kerja, dan agenda pemikiran maupun agenda kerja itu sesuatu yang bisa dengan manis diwujudkan dalam tatanan kehidupan untuk memakmurkan rakyat, untuk menunjukkan bahwa pemimpin memihak kepentingan rakyat. Kalau cuma hafal, Bung, yang ditampilkan dalam debat menyebalkan tempo hari itu hafalan. Ya bagaimana hafalan? Calon pemimpin katanya dimaksudkan sebagai wakil, sebagai representasi dari kalangan muda. Tapi itu pun tidak, Bung. Representasi kaum muda tidak begitu. Tampak pada apa yang berkembang kemudian. Simpati pada hari pertama, pada malam itu dan besoknya,
simpati masih kepada Gibran, tapi besoknya lagi, oh simpati itu rontok satu persatu. Rontok, dan dia tidak mendapatkan simpati rakyat. Dia tidak bisa merebut hati rakyat dengan tata krama, dengan subosito, dengan sopan santun. Tidak bisa, itu justru diperlihatkan dengan watak arogan. Ada satu lagi, Bung, kalau ngomong tentang Gibran, itu pihak sana itu lupa bahwa kita ini sedang melakukan suatu political discourse. Political discourse itu dilakukan oleh para calon pemimpin birokrasi, para calon pemimpin yang akan menyampaikan gagasan dan akan mewujudkan gagasan untuk mensejahterakan rakyat. Bung, gimana kalau calon pemimpin, kita ini mencari pemimpin, mencari orang yang berpikir, mencari orang yang punya agenda. Agendanya itu mesti serba menyejahterakan rakyat, mesti serba tertuju kepada usaha, mewujudkan gagasan yang merupakan mandat konstitusi. Apakah menari itu mandat konstitusi, Bung? Adakah pasal-pasal konstitusi yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus menari? Tidak, Bung, tidak ada. Itu bukan mandat konstitusi. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Kang Subari mengenai sikap tingkah laku Gibran Rakabuming Raka. Tentunya apa yang dikatakan oleh Kang Subari ini sangat benar, karena seorang pemimpin tentunya harus mempunyai sikap dan karakter yang bagus. Kalau kita lihat karakter Gibran ini yang sangat sombong dan angkuh, itu membuat masyarakat tidak suka dengan sikap Gibran Rakabuming yang terlihat sombong dan arogan. Tentunya sangat menarik apa yang dikatakan oleh Kang Subari. Saya setuju, dan Kang Subari ini adalah salah satu motivasi saya untuk menyuarakan suara anak muda ini. Tentunya seorang anak muda harus memiliki karakter dan tata krama. Kalau kita lihat soal pertanyaan Gibran kepada Cak Imin, perdebatan tersebut yang ditanyakan oleh Gibran soal SGIG. Nah, Gibran kan mempertanyakan itu kepada Cak Imin, sedangkan Cak Imin tidak mengetahui apa SGIG. Seharusnya Gibran tidak mempertanyakan hal tersebut. Oke saja, tetapi diilustrasikan kalau SGIG ini itu. Tentunya harus diterangkan. Tetapi dengan sombongnya Gibran mengatakan, mohon maaf Gus, pertanyaannya agak sulit. Itu kan memperlihatkan Gibran ini seakan-akan dirinya lebih pintar daripada Cak Imin. Kalau kita bandingkan, Cak Imin ini lebih berpengalaman daripada Gibran. Kita bisa lihat. Itulah, jadi Gibran ini tidak pantas untuk menamakan anak muda. Karena kita tahu bahwa anak muda harus lebih sopan kepada orang tua, yang harus memiliki karakter yang sangat sebagai contoh. Karena kita adalah generasi yang akan memajukan negara Indonesia ini. Ketika kita ingin menjadi pemimpin tetapi karakter kita tidak bagus dan tidak kita kuasai, tentunya apa yang akan terjadi kalau diri kita sendiri saja tidak bisa kita kuasai, apalagi orang lain. Karena sikap pemimpin harus memiliki ide dan mengayomi dan pemikiran-pemikiran yang positif, bukan menjatuhkan. Apalagi soal SGIG tersebut, tentunya banyak sindiran-sindiran dari tokoh-tokoh politik yang ada di negara kita ini soal SGIG yang dipertanyakan oleh Gibran Rakabuming kepada Cak Imin, yang ada bilang bahwa Gibran ini sombong dan arogan. Ya benar saja, kita bisa lihat kesombongan Gibran itu sudah makin terbongkar di saat debat tersebut. Teman-teman, kita bisa melihat ini ada salah satu artikel mengenai Gibran Rakabuming. Cak Imin sempat tak paham SGIG. Gibran ngomong pakai bahasa Indonesia.
Memang tentunya itu pakai bahasa Indonesia. Apa pertanyaan Gibran tersebut yang dilontarkan kepada Cak Imin, bukan bahasa Inggris. Jadi jangan dikatakan itu bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Jadi kita bisa lihat dulu artikel ini, teman-teman. Calon wakil presiden nomor urut 1 yang disebut Cak Imin atau yang disebut wakil dari Anies Baswedan merespon pertanyaan cawapres nomor urut 2 soal start of Tele Global. Itulah yang dipenjakan soal SGG tadi, Islamin Ekonomi atau yang disebut SGIG. Cak Imin mengatakan seharusnya Gibran menanyakan secara langsung dengan menyebut istilah bahasa Inggris dengan pelafalnya yang juga berbahasa Inggris, bukan memakai lafaz Indonesia. Ya tentunya itu kan kesingkatan SGIG, tapi mungkin Cak Imin bingung sedikit, bukan nggak tahu, tetapi Gibran mungkin ya pemikirannya sendiri, bukan ya kita bisa tahu dan kita bisa nilai, teman-teman. Wong dia nanya, ternyata harus berbahasa Inggris diomongkan bahasa Indonesia. Ya kita nggak paham, kata Cak Imin usai acara perdebatan tersebut yang diadakan pada Sabtu 23/12/2023 kemarin, teman-teman. Dalam debat kemarin, singkat SGIG diucapkan Gibran menggunakan pelafalan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggris itu SGIG, SAG. Jadi saya kurang tahu juga berbahasa Inggris, teman-teman. Saya memang kurang berbahasa Inggris, tapi saya bisa menyuarakan ini, teman. Jadi maklum saja. Bukan pelafalan bahasa Inggris dengan SCIE. Jadi itu bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Indonesia yang menyulitkan Cak Imin dan sehingga Cak Imin tidak bisa menjawab. Cak Imin juga menilai langkahnya menanyakan kembali maksud pertanyaan Gibran sudah tepat. Menurutnya tindakannya itu merupakan hal yang wajar. Ya biasanya namanya tanya itu kan ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. Ada yang harusnya tanya dulu. Ya seharusnya kan sebelum kita menanyakan misalnya kepada audiens, tentunya kita tanya soal apalah itu, mungkin bahasa Indonesia yang Latin sehingga mempersulit audiens kita. Ya kita harus terangin dulu, baru audiens bisa mencerna dan mengamati apa pertanyaan kita biar paham. Jadi kalau misalnya langsung ngomong maaf Gus, pertanyaannya agak sulit, ya itu kan memperlihatkan kesombongan Gibran yang tidak sopan kepada orang tua. Itu yang dikatakan tadi, yang kita bahas dari awal, yang diedukasikan oleh Kang Subari. Ya menurut saya Kang Subari ini adalah tokoh, menurut saya tokoh politik yang bisa diapresiasikan dan bisa dicontoh. Nah kalau soal pemimpin, tentunya seharusnya sebagai contoh. Kalau kita ini, teman-teman, kalau kita membangun salah satu organisasi, tentunya kita membutuhkan pemimpin sebagai ketua, sekretaris, bendahara, humas. Ya, tentunya itu diperlukan. Nah, sebelum kita memilih humas atau ketua, kita harus lihat dulu karakternya. Apakah karakter tersebut udah bagus dan memiliki pemikiran ide-ide yang sangat cemerlang. Nah, baru kita pilih dan kita voting dan kita bawa. Apakah banyak yang memilih? Ya, sama saja kayak memilih BEM universitas ataupun masih kampus ya. Tentunya kita lihat dulu latar belakangnya, apakah dia memang leadershipnya bagus. Tentunya seorang pemimpin harus mempunyai sikap yang baik, jangan sikap yang kayak arogan. Kalau sifat arogan yang memimpin negara ini, ya bagaimana ke depannya, teman-teman? Mungkin ya teman-teman juga harus lebih mengetahui sikap dengan Gibran ini. Jadi kalau kita bahas juga soal sikap Prabowo, ya kita sudah bosan membahas soal tersebut. Mungkin teman-teman sudah bisa menilai dengan sikap Prabowo, Gibran. Kami hanya menyuarakan apa isi hati dari saudara kita, apa yang terjadi saat ini, agar kita sebagai masyarakat Indonesia tidak keliru dalam memilih pemimpin nantinya. Jadi kalau menurut saya, karakter yang bagus yang merakyat itu Ganjar dan Mahfud. Kalau menurut saya, itu kembali lagi kepada teman-teman, karena kita membutuhkan karakter seperti Pak Jokowi. Nah, kalau karakter Pak Jokowi saat-saat ini memang agak rumit
diketahui karena soal MK, soal pembagian bansos, tentunya itu akan menjadi pro dan kontra. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi ya wajar saja kalau mahasiswa mencap Gibran dan Jokowi sebagai politik dinasti. Jadi ya harapan saya sih, jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Dan kalau ada tanggapan yang harus diberikan, maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.